Terus tadi ada yang bilang gini, Kak, tapi itu cuman ani-ani, mau kondo, mereka cuma mau uangnya. Ya kalau si kayaknya bahagia, Hmm. Dan gini jangan ya. judgement, Iya, jangan iya, dijudge. betul. Gini. Ini satu lagi ya. Kan kayaknya hubungan kita sudah cukup akrab, kita bisa stretch topik ini sampai sejauh itu ya. Oke, are you guys ready? This is a disclaimer. Itu juga sebabnya professional at a certain age, di mana mereka punya means-nya, punya uangnya, tapi mereka nggak punya logisticalnya, waktu dan energi untuk menurture sebuah hubungan. Paling gampang adalah hubungan yang sifatnya transaksional. Kata yang digunakan teman gue itu, yang tadi ada teorinya itu adalah obligation. Dia nggak bilang prioritas. Dia bilang, ya itu obligation gue. Karena gue pengen menjalani apa yang ada di depan mata gue, namely satu pekerjaan, dua, kebetulan ada orang yang deket sama gue, ya gue pengen menjalani. Sisanya obligation gitu. Gitu. Terus Lucu ya? kapan Kak relationship-nya? Nanti kalau udah pensiun. Nanti kalau udah pensiun, umur berapa tuh Kak? Ya 65 lah kira-kira. Cici Dennis gini, the power of money, girl. Iya, that's true. Girl. Tapi nggak boleh seuzon. Ya, nah, gini. Satu juga tadi ya, satu paradoks dari professional single life. Temen gue bilang gini, lucu loh, kita nih sebagai professional single di umur segini, kita punya uangnya loh, untuk bisa menikmati romance life sesuai dengan apa yang kita mau, kita idam-idamkan. We have the money, tapi kita itu nggak punya waktunya dan energinya. So romance becomes a logistical problem. Untuk bantu konten ini terdistribusi dengan baik. Also, ada tombol share di bawah. Share ke teman-teman kamu supaya mereka tahu kalau kita sudah mulai siaran. Sama ada Join My Fans Club yang pagi hari ini udah 779. Ya, we would very appreciated for all the support, all the tabs, pasukan orange dan pasukan Paul. So, thank you everybody. I have my hibiscus tea ready untuk obrolan selama 1 jam ini. Halo. Hai. Energinya beda sama kemarin. Masa sih? Iya. Ada cerita apa? Aduh, apa ya yang nggak ada cerita apa-apa sih sejujurnya dari kemarin ya. Oh Gue jadi gitu. merasa kayak kok nggak punya cerita ya. Oh gitu. Mungkin itu yang bikin energinya beda jadinya. Oh, karena nggak punya cerita ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Udah lama nggak pesta kali. Udah lama nggak pesta. Kalau pesta tuh kayaknya hati senang gitu kan. Pakai baju bagus, denger musik, kaki lincah menari, ya, ditemani oleh pasangan mungkin, ya, atau mungkin juga berjumpa orang-orang baru, ya, gitu. Aduh capek. And that, my darling. Capek banget. Capek banget. Capek banget. Pura-pura tuh capek loh. Capek banget. Tahu nggak sih? Capek banget. Oh my God. Itu di menit Jujur ketiga. banget ya. Jujur banget. Di menit ketiga, fakta kebenaran hidupnya muncul ke permukaan. Nggak Lo kuat. Nggak kuat. basa-basi lu so positif ke gue tuh. BABI. Capek Mas Dev. Capek tahu nggak? Apa capeknya kenapa nih? Coba cerita. Capeknya gimana nih? Pengennya tuh tidur, tapi kalau tidur nanti gendut, nanti gula darah tinggi. Jadi harus olahraga Mas Dev. Capek banget. Sementara kerja sampai malam.
my God. Lo tahu gak sih, Mo? Lo tahu kan? Lo tahu kan rasanya? Lo tahu kan? Mana mesti tahan makan nasi? Lo tahu kan gue cinta banget nasi? Lo tahu kan? Paham. Ngerti kan? Kan dari kemarin dari kemarin kan ada yang komentar gini, geng duet gini ya, Om Dev kurusan. Gue baca itu tuh gue gini, rasanya gini, andai lu tahu capek banget loh gue tuh mempertahankan berat badan ini, aku tuh lelah. Gue kurus, lu komentar kurusan, gue naik berat badan, kolesterol naik, gue tuh kardio seminggu 3 kali, capek. Muscle gue habis, gue tuh pengen jadi cowok masak, tapi kardio melulu. Aku capek. Aduh capek. Aduh Bo. Ya Allah. Kemarin kan meeting pagi banget ya. Meeting pagi banget. Jadi gue olahraga harus lebih early lagi dong. Biasa 5.30 gue udah lari jam 5. Gue pas lari itu cuman gini. Kenapa banget sih harus gini hidup? Astaga. Aduh ya Allah. Oh my God. Good laugh. Lo lihat postingan yang gue repost tadi pagi nggak? So ini relate ya dengan apa yang akan gue bahas mengenai kelelahan. Okay, there are 2 points about it. Postingan tadi pagi itu dikirimin sama Devi, geng duet yang ada di Bali. Mungkin dia merasa energi gue kemarin low karena gue lagi capek, jadi dia kirimin gue postingan ini. The content seorang psikolog gitu, kalau nggak salah ya, dia diwawancara, terus dia bacain kutipan dari buku. Terus dia bilang gini, a very beautiful phrase. Dia bilang gini, it is a privilege for you to feel tired because you are doing the job that you have been dreaming to do before this. It is a privilege for you to feel tired and drain your energy level because you are building a purposeful life that you dream of. Bagus ya? Jadi buat teman-teman geng duet atau Iwet atau saya gitu yang lagi merasa tuh aduh kok capek banget ya gitu. It is a privilege loh, kita bisa merasakan capek karena pekerjaan. Ingat aja kalau pekerjaan yang lo kerjain sekarang ini yang menguras energi lo adalah pekerjaan yang lo mimpikan mungkin beberapa tahun silam. Atau mungkin ini bukan pekerjaan yang lo mimpikan, but lo merasakan capek because you are actually building the life that you have been dreaming of. So it is a privilege for you to feel that tired. It is actually a privilege. Bagus ya? Bagus. Aduh, tapi gue rasa ya energi level energi level banyak orang beberapa hari terakhir ini memang sudah sampai di mendekati titik terendah lah. Mungkin belum sampai titik terendah ya. Semua orang tuh bener-bener udah kayak ayo yuk bisa yuk let's push gitu ya. Ya nggak sih, berasa gitu karena semua mau ngejar tutup tahun. Ya nggak tahu deh, mungkin kalau yang bekerja kantor kali ya, mereka mengejar tutup tahun, pingin melalui 2025 yang sangat berat ini dengan baik gitu ya. Jadi nge-push gitu, apa cuman gue aja yang nge-push ya? Gimana sih? Enggak. Ntar takutnya cuman gue, kata orang lain enggak, gue mah enggak, lu aja kali. Enggak. Pasti kok, pasti. Apa yang lo rasakan juga dirasakan oleh banyak orang. Kan lo nggak hidup sendirian di dunia ini. Iya, benar. Kecuali aku tinggal di gua ya kak ya. Iya. Ini satu juga mengenai being tired ya. Kan lo tuh professional ya.
boleh dibilang kan lu profesional ya, lu bekerja di kantor, dan banyak geng duet juga yang profesional ya. Pengen tahu dong berapa banyak yang geng duet yang profesional yang masih single? Coba kirimkan. Kok ada kok ada embel-embel singlenya? Hah? Tunggu, I'll get to my point. Iya. Iya. Coba kirimkan emoticon hati di kolom komentar. A single professional. A single professional. Oke. Bikin itu aja bikin polling Mas Dev, bikin polling ya, Polling ya. Iya, Aduh, polling. urang teh da poho kumaha eta dah bikin polling. Oh, oke. Got it. Polling Quick yuk, poll, polling quick yuk. poll, quick poll ya. Merah single, biru sudah tidak single. Merah Iya, single. tapi dua-duanya pekerja ya. Yes, professional. Professional. Oh wow. Merah Geng single. duet banyak yang single. Wow, geng duet banyak yang single. Wow, banyak masalah nih kayaknya nih. Wow, 2 kali lipat. Wow, 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 banyak yang single. Pantesan, relate ya hidup kita ini ya. Baik, 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 baik. Oke, single. Oke. Wow, single professional, single and professional single, whatever. Katanya gini, banyak yang single makanya nonton kalian berdua. That's exactly my point, though. Gini, ini obrolan akhir pekan gue bersama beberapa temen ya. Kan teman-teman gue juga profesional ya. Walaupun sebetulnya mereka tidak bekerja di kantor, tapi mereka orang-orang pekerja lah ya di Jakarta ini. Terus pembahasannya itu mengenai the paradox of professional single life. Diskusinya tuh adalah gini, lo rasa gak sih gitu bahwa hidup sebagai professional single di kota besar ini tuh gak mudah ya? Dalam arti, lo kerja, energi lo itu udah capek abis dipakai buat bekerja. Rata-rata orang di Jakarta selesai bekerja jam berapa sih, Iwet? Selesai itu jam 6 lah. Jam 6 karena tinggalnya di pinggir kota, nyampe rumah jam 8, jam 9 gitu. Most of my friends, they stayed up late at work. Kewajiban pekerjaannya itu mungkin di level yang udah seperti lo ya, yang harus stay sampai jam 9, setengah 9, sampai rumah setengah 10, jam 10. Habis itu dia perlu waktu 1 jam to wind down, jam 11 dia baru pergi tidur gitu. And it happened every day, Sunday to Friday, right? Gue baru tahu dari sebuah artikel ya di Medium yang ditulis sama kenalan gue. Ternyata ya Iwet ya, baterai di kepala kita tuh cuman satu loh. Gue selama ini pikir kita punya banyak baterai. Jadi kita tuh cuman punya baterai, energy level, daya konsentrasi tuh cuman satu, Wet. Oh, terima kasih dikirimin bintang. Cuman satu. Nah, otak kita yang baterainya cuman satu itulah yang kita pakai untuk berkonsentrasi di saat kita bekerja, membagi fokus di saat kita bekerja, mengambil keputusan di saat kita bekerja, menjaga time span perhatian, all those worthy decision to maintain our professional activity lah gitu. Makanya ketika kita selesai kerja, selesai jam kerja lo malam, lo udah nggak punya cadangan lagi tuh, Wet. Karena emang udah habis kepake. Dalam arti konteks diskusi kita adalah being professional single, pastilah deep down inside lo merindukan hadirnya pasangan, teman berbagi cerita, untuk menemani menutup hari lo gitu. Tapi at the end of every night, lo tuh udah nggak punya cadangan baterai itu, Nek. Gitu. Terus makanya teman-teman gue tuh kemarin gini, gila ya, no wonder ya, dating as a professional single in this era is very challenging. Lo pengen, tapi waktunya habis. Kemarin temen gue balik maning dating. Ntar ambil madu dulu dikit ya, biar agak. Udah deh, nggak jadi. Nggak jadi gitu sih, jangan, nggak boleh ngambek gitu, jangan ngambek gitu. Dating as professional is not easy in this modern era, gue setuju. Capung udah, Bo.
Dah, lanjut. Udah sih itu aja. Gue cuma mau bilang, Ih, ngapa sih? enggak ah, Ya Allah. Ih, Nggak, ngapa sih? Ih, gila ya. Baterai Guys, aku udah bujukin, habis. guys. Ih, ya Allah, baterainya habis. Tolong di-charge dulu, guys. Dientup baterainya, guys. Jijai lu. Capek, Bo. Gue setuju sama lo. Capek. Lo menyiapkan waktu aja itu udah capek. Akhirnya si pasangan itu cuma dapat sisanya kan ya? Ya, benar. Suami istri juga menurut gue begitu, Dave. Nggak cuma dating. Yes. Ya, anak sama istri itu cuma dapat sisa akhirnya di rumah. Ya nggak? Untungnya kalau suami istri kan investasinya udah terjadi di awal ya. Jadi mungkin rata-rata istri dan suami itu kan udah nyampe di zona nyaman di mana mereka bisa menjadi diri mereka tanpa pretensi kan. Tapi kan di fase dating lo nggak bisa itu ya. Lo harus ada effort. Kayak kemarin temen gue gitu ya. Weekend nih ya. Kalau ditanya weekend lo pengennya ngapain gitu. Cuma pengen tidur di rumah, nggak ngapa-ngapain. Tapi sayangnya kehidupan sosial kan nggak berhenti sampai di situ ya, Wek. Dia nggak pengen, dia cuma lagi pengen recharge, ntar tiba-tiba teman-temannya nongol lah di rumahnya. Ntar tiba-tiba emaknya lah minta dianterin ke toko kembang. Ntar tiba-tiba emaknya lah minta dianterin ke salon. Jadi dia struggling dengan sisa energi yang dia punya. Ntar tiba-tiba dia sadar, gue nih punya gebetan yang sama sibuknya kayak gue, waktunya dia cuma tersisa weekend Sabtu jam 10 malam. Walaupun dia udah ngantuknya luar biasa ya, memaksa diri, kalau nggak sekarang dan nggak gue kerjain, nggak ada lagi. Keluar dia dari tempat tidurnya jam 10 malam. Gue punya cerita loh tentang dating in modern era as a professional. Ya, Senin sampai Jumat kan kayaknya udah sulit sekali ya untuk bisa meluangkan waktu gitu. Max tuh cuman dinner, bener gak sih? Iya, kalau misalnya emang kantor lo sama kantor dia jaraknya deketan, ya, atau dia bisa nyamperin lo on the way dia pulang karena searah. I consider that as big luck. Ya, tapi kalau misalnya arahnya begini, kan nggak ketemu ya. Gue pernah diceritain, ada temen gue yang relationship-nya seperti itu. Jadi kalau weekend itu, si pasangannya akan merongrong untuk ketemu, nggak bisa gimana pun caranya, sampai diangkut, tau nggak lo? Si gebetannya itu untuk pergi. Cuman makan, atau nonton, atau apapun itu. Walaupun pada saat di tempat tersebut jatuhnya leng-lengan. Ya, udah kayak bengong aja gitu, dia bilang gitu kayak itu ya, tapi cuma gue bener-bener appreciate sekali usahanya untuk meluangkan waktu di weekend itu. Nah, gue punya temen ya ngomongin jarak ya. Ini tinggalnya lo kebayang ya. Satu di Pluit. Pasangannya tinggalnya di mana? Di mana? Karawang. Hah? Karawang Pacaran City. akhirnya. Tahan. Mereka akhirnya pacaran. Karena lo takut keceplosan namanya ya. Udah curiga tuh. Loh, kok udah nyampe aja dia ke Karawang. Aduh. Aku tuh punya critical thinking, bilangin sama temen kamu. Sukanya tuh ngumpulin puzzle. Nah lu kebayang ya, jadi kalau lu bilang gini, aduh baliknya ke dating lagi. Karena circle gue itu semua lagi dating ya. Jadi obrolannya tuh udah itu. Ini not merely reflecting on my experience though. But they are very dear to me. Jadi of course, their problem is my problem. Their happiness is my happiness.
Iya, iya. Jadi iya, Dave, ada ya yang nanya tadi, kalau Pluit Karawang tuh hitungannya LDR nggak sih, Kak? dia bilangnya begitu. LDR ya. LDR. Iya, iya, iya. Oke. Also juga mengenai tadi jarak dan kedekatan ya. Kan pakar hubungan itu selalu bilang gini, the key untuk menjaga kedekatan, mau lu deket sama teman, mau lu deket sama gebetan, one thing for sure adalah proximity. Proximity itu kan kedekatan emosional. Apa sih cara lo membina? Ya lo menjaga komunikasi. Katanya untuk bisa dekat jadi temen, temen ya, akrab 700 jam. Untuk lebih dari temen 1000 apa 7000 ya, gue lupa gitu. Jadi dengan kedekatan itu juga kedekatan jarak, Iwet. Lo nggak bisa membina kedekatan nyaman sama orang kalau lo tidak membina kedekatan jarak. Jadi gue sih acung jempol sama teman gue yang tinggalnya mungkin tidak seberuntung mereka yang berdekatan gitu ya. Yang jauh-jauhan, usaha lo tuh hebat. Ya. Gue mau menanggapi komentarnya Rinjani Saraswati. Ini gue mau nanya sama lo, Dave. What do you think of this? Balik lagi sama prioritas. Kalau lo udah di prioritas, pasti ada aja waktunya. Nah, gue tuh agak kurang setuju dengan ini. Tapi gue mau tahu dulu pendapat lo. Oke, bagian mana kira-kira yang Oke, ingin ditanyakan? gini. Kembali lagi masalah energi tadi, Dave. Masalah energi tadi. Karena gini, kalimat tadi tuh menurut gue suka jadi serangan. Ketika lo sedang dekat sama orang, ketika lo dalam sebuah hubungan. Kalimat tuh jadi pembenaran untuk orang-orang yang harus diperhatikan. Ya, Sementara gini, di satu sisi bisa jadi orang itu mau memperhatikan lo. You are on his or her priority, but dengan pekerjaan yang seperti sekarang, dengan jarak yang kayak begini, dengan kondisi macet yang seperti ini, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, energi tuh habis, Beb. ya, Habis, bis. ya. Dan kalau misalnya dipaksa, khawatirnya itu bisa jadi berantem malah. Ya, Bunga bilang gini, astaga aku alami banget sama pacar aku. A very refreshing point of view dari lo, Iwet, yang gue sebetulnya setuju. And I think that is the main reason gue ingin membahas ini ke teman-teman ya, untuk memberikan perspektif baru, professional, the paradox of a professional single life. Maksudnya gini, somebody say that to me also, Iwet. In my past experience ya, gini. Gue ini kan konvensional ya, Wet. Jadi gue tuh kalau gue lagi deket, lagi courting, lagi dating, itu tuh kalimat-kalimat gue tuh gini. I want to know if I'm your priority. Gitu. Aduh, Gitu. Ya, itu tuh gitu. Terus kan, Aduh. terus gue tuh suka gini, yang suka gini. Gue nggak pengen cuman jadi kewajiban lo aja. Gue tuh pengennya lo melakukan Aduh. ini, iya, dari keinginan, jangan cuman jadi kewajiban. Aduh. Contoh gitu ya, Aduh. professional life nih, yang deket sama gue, Senin sampai Jumat sibuk kerja nih. Sabtu tuh Sabtu Minggu udah cuman waktunya dia. Ya pasti kalau ditanya, lo maunya apa? Sama kayak teman-teman gue cuma mau tidur, Jack. Gue butuh recharge. Iya. Gue capek gitu. Tapi dia menyadari bahwa gue ini lagi deket sama orang loh. Proximity-nya harus dijaga. I need to put effort also gitu. He general ya, human. He drag himself out of his comfort zone, his bed gitu, untuk bisa spend time sama lo. Terus gue akan gini, kalau kayak terpaksa, ya karena ini gue melakukan gini. Ya karena gue gini, kalimatnya tuh biasanya gini ya, diskusinya gini. Karena gue melakukan kewajiban gue akan bilang gini, gue nggak pengen jadi kewajiban. Gue kalau lu nggak pengen, jangan. Terus dia gini. Nah, ini the honest truth, a slap on the face. Kalau lu nunggu keinginan itu muncul untuk bisa spend time sama lo nggak akan pernah bisa mendapatkan itu dari gue. Professional life itu kayaknya nggak bisa. Dan ada teorinya rupanya yang bilang ya, Iwet ya, when obligation comes, desire is gone. Jadi ketika lo
ya pengen ada desire gitu. Jangan ada Iya, obligation. Sementara iya, sebagai professional life yang iya, Senin sampai Jumat kerja, energi levelnya iya, habis dipakai buat kerja, dia cuma menyisakan Sabtu Minggu buat lo, kadang iya, Jumat buat lo. Ya iya, udah, lo nggak usah bawel bilang I want you to desire me. Aku pengen kamu melakukan ini karena keinginan. Dia nggak pengen lo. Dia pengen iya, waktunya tidur istirahat, tapi dia iya. memilih untuk melewatkan sisa energinya dengan lo because you matter. Hmm. Terus gue gini, wah, ya juga ya. Gitu. Cukup menggoncang cara berpikir kan? Mm-mm. Iya. Eh, ya itu tadi. Menurut gue, kita tuh harus menyikapi teori-teori itu dengan bijak sih. Hmm, Harus dilihat dari berbagai macam point of view. Nggak bisa. Makanya kan gue suka waktu itu kan sampai sempat agak heated ya conversation kita. Inget nggak sih yang soal ngerti nggak sih nih pada gitu? Ingat nggak lo? Gue sempat hmm, gitu kan. Terus pada tersinggung semua. Karena itu, Bo. Gue tuh melihat bahwa kecenderungan kita sebagai masyarakat kita loh. Gue nggak cuman ngomong spesifik orang. Menelan segala sesuatu tuh bulat-bulat. hmm. Dapat nih, karena perasaan lo lagi apa, lo dapat meme atau dapat postingan dengan kalimat-kalimat apa. Ini gua banget, gua banget. Ini bener banget, bener banget, bener banget. Terus lo nggak menganalisa, lo nggak melihat dari sudut pandang yang lain. Terus abis itu langsung lo omongin ke pasangan lo. Kamu tuh nggak menjadikan aku prioritas. Aku tidak pernah jadi prioritas kamu. Terus pasangan lo cuman gini. Ya Allah Tuhan, kurang lagi usaha gue. Hmm. You Tuh. know, Ya, those kind of things tuh mesti lebih bijak gitu. ada Unca Call Me Meima bilang gini, dulu aku LDR sama suami, memaksakan tiap minggu untuk ketemu. Mana sih kegulung? Tiap minggu untuk ketemu. Yang ada malah berantem tiap kali ketemu. Nah, You know, itu dia. I can so relate with that ya. Karena Ya. apa coba menurut gue ya? Karena saat kita ketemu energi level kita udah habis. Iya, Energi itu. level Jadi kita nggak udah habis. berkualitas kan? Ya, jadi saat kita kelelahan itu kan kita nggak bisa mengontrol outburst of emotion, right? Betul. Gue ya looking back at my past experiences ya Iwet. Kalau gue lihat-lihat gitu ya, gue tuh paling sering ribut sama orang yang deket sama gue, justru malam-malam loh. Kenapa itu terjadi? Karena malam-malam kan sebenarnya kita udah capek ya, Wet. Banget. Ketika kita udah capek kan kita udah melepaskan semua topeng kita ya. Nah, So we iya. become very true with who we are dengan sisa energi yang ada gitu. Ya udah ribut. Itu. Dan kadang-kadang gini kan, nggak bisa nih, ini harus diselesain malam ini juga. Hmm, Ini harus diselesain juga malam ini juga. Terus lo hmm, bahasnya jam 8, tawar. setengah 9. Iya kan? Mm-mm, Akhirnya apa yang terjadi? Lo berantem, lo tidur dengan perasaan kesel. hmm, Terus besok paginya mood lo berantakan. hmm. That's true. Nah itu yang kemudian tadi gue setuju sama lo. It's very challenging. Hmm, Dating as a professional in your 40s. hmm. Itu nanti Lo topik sempat, itu akan dibahas di episode Just Duet segera. ya, ya. Iya benar, benar. Jadi jangan terlalu dalam kita bahas di sini ya. Nanti kita terjadi pengulangan. Coba. Tapi, iya, lo pernah kepapar ini nggak sih, Dave? Gue terpapar, nggak tahu ya. Gue kan follow si Harvard Business Review apalah gitu-gitu. Dia bilang gini, kalau lo sedang membangun sebuah empire atau lo sedang membangun karir, lo sedang membangun bisnis atau apapun lah gitu ya, yang lo lagi usaha keras, sebaiknya jangan in relationship. Jangan, karena pasti sulit baginya. Terus gimana Kak kalau kayak gitu? Artinya apa? Lo emang harus hitung banget tuh, relationship lo tuh harus lo build di umur 20-an. Supaya ketika lo nyampe 30-40, lo udah nyampe di momen dimana oke, saatnya gue sekarang gas. Tapi kenyataan hidup kan nggak semulus itu ya.
That point, there lies the conundrum. Disitulah drama kehidupan terjadi kan. Kalau ideal, memang begitu kan fase siklus hidup. Umur 20-30 itu fase lu membangun kehidupan lu. Umur 40 lu udah tinggal menikmati. Jadi 20-30 lu sibuk deh pacaran, lu sibuk deh dating. Umur 40, everything is settled in your relationship. Lu bisa konsentrasi untuk aduh Becky, ada yang WhatsApp, aku nggak bisa baca, papa. Oke, I lost my train of thought. Sebentar ya, gue mau ngomong apa, Iwat? Lo tadi mau cerita bukan train of thought, conundrum. Oke, Yang gue oke, omongin oke, I got it. Di situ kan dramanya terjadi gitu. Nggak semua orang loh beruntung di umur 20-30 mereka punya kesempatan untuk bersuka-sukaan, ketemu sama cinta sejatinya dan the relationship lasted. Buat kita yang masih single di umur 40, sementara kita juga fokus pekerjaannya masih tinggi-tingginya. Terus apa dong hidup? Iya kan? Itu kan makanya drama dating in your 40s itu berat. Cause we want it. But somehow our energy does not match up to the needs. Gue baru aja kepikir tadi nih ya. Ini baru aja kepikir. This is my thought. Pure my thought. Atau bisa jadi ternyata memang prioritas lo bukan relationship. Could be. Ya nggak? Emang prioritas lo bukan relationship. Prioritas lo adalah bekerja. Iya. Dan itu nggak salah loh. Nggak salah. Karena kalau misalnya memang itu terjadi, dan relationship itu akan menjadi ya udah di situ aja gitu. Iya. Nah itu harus jujur sih. Iya. Itu Itu harus sebabnya ya. jujur. Betul. Itu sebabnya ya. Kata-kata yang digunakan teman gue itu yang tadi ada teorinya itu adalah obligation. Dia nggak bilang prioritas. Dia bilang ya itu obligation gue karena gue pengen menjalani apa yang ada di depan mata gue, namely satu pekerjaan, dua kebetulan ada orang yang deket sama gue, ya gue pengen menjalani, sisanya obligation gitu. Gitu. Terus Lucu ya? kapan kak relationshipnya? Nanti kalau udah pensiun. Nanti kalau udah pensiun, umur berapa tuh kak? Ya 65 lah kira-kira. Terus gini, aku kerjanya di entertainment kak, pensiunnya lebih panjang. Oh ya udah kalau gitu. Nah kan itu artinya harus menerima keadaan ya kalau kayak gitu. Ya kalau lo memang mau mengutamakan pekerjaan ya be it, udah. Kemarin gue nemu postingan ya, oh my god, aduh ini maaf ya, Calvin Klein itu kan in his 60 almost 70 ya, kegap di kamera paparazzi. Lo tahu nggak pacarnya? Lagi ngapain? Dia lagi pergi keluar restoran, pergi makan malam sama pacarnya. Pacarnya sepertiga umurnya, Jack. Oh ya? Terus gue gini, kok gue baru tahu? Iya, dan di captionnya gini, dan hubungan mereka udah lama. Itu tuh ya? beda usia, kan ada yang beda usia nggak terlalu kelihatan ya, Iwat. Ya selang 8, 10 tahun gitu kan nggak kelihatan ya. Ini mah kelihatan banget, Bunda. Terus gue gini, oh my god. Ya. Pacarnya 36-ish, tuh kata Oka. See, Calvin Klein is in his 85. Iya, 82 tadi, 85, iya. Ya, kan, mungkin yang bisa menerima yang umurnya setengahnya kali. Ya nggak? Cici Dennis gini, the power of money, girl. Iya, that's true. Girl. Tapi nggak boleh suuzon. Ya, nah gini. Satu juga tadi ya, satu paradoks dari professional single life. Temen gue bilang gini, lucu loh. Kita nih sebagai professional single di umur segini, kita punya uangnya loh untuk bisa menikmati romance life sesuai dengan apa yang kita mau, kita idam-idamkan. We have the money. Tapi kita itu nggak punya waktunya dan energinya. So romance becomes a logistical problem.
Gue gini, iya juga ya. Terus tadi ada yang bilang gini, Kak, tapi itu cuman ani-ani, mau kondo, mereka cuma mau uangnya. Ya kalau si kayaknya bahagia, Dan gini jangan ya. judgement, Iya, jangan iya. dijudge. Betul, gini. Ini satu lagi ya, kan kayaknya hubungan kita sudah cukup akrab, kita bisa stretch topik ini sampai sejauh itu ya. Oke, are you guys ready? This is a disclaimer. Itu juga sebabnya professional at a certain age, di mana mereka punya means-nya, punya uangnya, tapi mereka nggak punya logisticalnya, waktu dan energi untuk menurture sebuah hubungan. Paling gampang adalah hubungan yang sifatnya transaksional. Saat gue perlu, saat gue mau, lo hadir buat gue. Whatever you call that, it's a transactional relationship. Ani-ani, sex workers, bayar aja. Ringkes, gampang. Hanya pemenuhan kebutuhan aja. Gitu. Tapi balik lagi ya, ini kan zaman modern ya, gitu. Jadi jangan dibawa ke arah menurut agama, menurut norma, menurut Nah, budaya. ini diskusi obrolan. Iya, iya. Karena kalau dibawa ke sana pasti salah semua jadinya. Gitu teman-teman semua. Jangan lupa tap-tap, keasikan ngobrol terus nggak tap-tap, udah 7:30 baru 347.000. Biar nanti kita nggak kepepet-pepet di akhir ya. Tap-tap, jangan lupa gabung sama fans club kita, Hati Orange-nya kakak. Also, aku mau ingetin dari kemarin masih banyak yang screen capture dan nanya hal yang sama. Om Dave, aku nggak kedapetan nih, berarti aku nggak bisa ikut. Gini sayang, yang kemarin udah habis itu pre-sale tiket. Aku ini Betul. wajah sabar ya. Pre-sale tiket, kuota pre-sale tiket yang harganya 375. Tapi masih ada sisa kuota tiket harga reguler, harganya 450. Jadi, kalau geng duet nggak dapet kuota pre-sale, geng duet terpaksa harus beli harga tiket yang reguler, 450. Kuota tempat duduknya masih ada. Untuk event Duet and the Gang, Unlearning, Relearning, and Becoming. Tanggal 13 Desember di Ballroom Sotis Kemang Hotel Jakarta. Ya sayang, Ya. udah dapat materi PDF dari Duet yang akan membahas kenapa kita perlu unlearn and kenapa kita perlu relearn ya. Dan juga ada materi dari Becky yang akan membawa kita untuk lebih memahami diri sehingga kita punya tools yang tepat to become the best version of yourself in 2026. PDF-nya nanti akan kita kasih untuk para peserta yang sudah mendapatkan tiket. Juga akan ada coffee break, so akan ada makan siang. Jadi kita akan menikmati waktu itu bersama-sama ya. Mulainya itu jam 9 kalau nggak salah ya. Ya, betul. Tinggal sisa 100 aja, jadi nanti siap-siap untuk beli tiketnya. Sebenarnya tuh gue kemarin ini ngomongin, ini cerita aja ya. Gue tahu ini akan jadi another unpopular opinion gitu. Kemarin itu waktu persiapan nentuin harga segala, anak-anak kan selalu gitu ya, kasih harga tuh takut-takut gitu, nanti nggak ada yang beli segala macam gitu. Terus gue bilang gini, gue maunya harganya tadinya tuh lebih tinggi dari itu. Again, this is going to be another unpopular opinion ya. Terus semua kayaknya keinget sama lo ya, karena kan lo selalu bilang jangan mahal-mahal, aduh gitu. Gue cuman gini, Bo, you have Rebecca Tumewu in the room, which I really know how much dia dibayar kalau dia ngajar. Terus kita jual murah banget. Ini jatuhnya udah derma, tau gak lo kalau dari Becky mah. Ya, ini jatuhnya tuh gini sebenarnya. Gila, sedekah ini mah. Ini kado
kado akhir tahun dari Gelo. Becky sama dari Duet Gelo. untuk geng Duet karena kita pengen 2026 teman-teman kita, geng Duet kita ini jadi pribadi yang jauh lebih baik aja dan bisa menikmati Iya. 365 hari itu waktu yang cukup lama untuk bisa memupuk mimpi lo, tapi terlalu sebentar untuk membiarkan hidup berlalu begitu aja tanpa arti. So, Heeh. yeah. Heeh. Dan 150 orang tuh kan lumayan kecil ya. Hmm. Ya, maksud gua kalau misalnya 1.000 orang gitu dijual segitu oke lah. Again, this is going to be another unpopular opinion. But okay. See you Udah. tanggal 13 Desember. Yes. Kalau teman-teman yang di luar kota tadi gini seneng banget yang di Jakarta bisa menikmati. Ya kalau ada yang mau traveling, kebetulan pas tanggal itu lagi jalan-jalan ke Jakarta, please do come. Ini tidak dibatasi cuman yang di Jakarta aja memang, tapi eventnya kita bikin di Jakarta. Kalau ada geng Duet yang mau nginep di Sotis dikasih harga promosi. Kalau yang nanya mau nontonnya di mana nanti post event Iwat udah bilang akan ada kita rilis tapi tontonan itu akan berbayar. Lucu ya, semalam gue sempat menyempatkan diri untuk bisa membaca halaman YouTube Just Duet kita. Komen ya. Komen. Dan gue balesin beberapa. Thank you banget ya, geng Duet. Teman-teman tuh, aku seneng deh dengan episode-episode Just Duet. Karena teman-teman ikut terlibat dalam diskusi dan obrolan yang dikerjain sama Iwet sama aku gitu. Jadi kita kayak ngobrol bertiga gitu loh, tapi melalui platform gitu. Jadi, dan obrolannya tuh juga berbobot gitu. Jadi kayaknya gue happy karena tercapai ya tujuan kita nih. Kita ngobrol bukan untuk menggurui, tapi untuk memaparkan pada pikiran baru aja gitu. Membuka nuansa anjay. Nuance. Bener. Terus? Apa tuh? Enggak, gue cuma apa mau bilang. isinya? Lu bacanya. Enggak, gue cuma mau bilang thank you teman-teman udah terlibat. Topik yang kemarin itu kan bicara mengenai bagaimana menaikkan rasa percaya diri. Terus banyak geng Duet yang mengaku secara jujur di kolom komentar kalau mereka juga struggling untuk mengasah rasa percaya diri gitu. Jadi gue ngelihatnya, oke, memang rasa percaya diri ini tuh, thank you for the glitter. Rasa percaya diri ini tuh gampang, sederhana, namun sulit gitu. You know? Orang yang punya rasa percaya diri berlebih, nggak baik, nggak asik. Jadinya negatif. Orang yang kurang rasa percaya dirinya juga nggak baik. Jadi in finding the perfect balance, itu tuh it's an art. Lu suka dengar kan komentar yang gini, gue nggak suka sama dia, kenapa? Belagu orangnya. Itu tanda orang yang punya rasa percaya diri tinggi. Atau bisa disebut sebagai berlebih. Gue gak suka sama dia. Kenapa? Minder banget, capek gue ngelayaninnya. Rasa percaya dirinya kurang. Iya kan? Tapi that instant click when you match somebody, asik ya dia orangnya. Oh, kenapa? Karena kan emosi itu gak bisa ditranslasi ya. You cannot translate emotion. Ya klik aja gue demen. Itu berarti rasa percaya dirinya dia cocok sama lo. Masuk di situasinya. Dan itu kan sebenarnya yang kita cari. Karena dalam hidup kan like and dislike itu masih jadi faktor penggerak toh. Iya. In business Betul. gitu. Like and dislike mau lu bilang ini, enggak kita mah profesional aja. BS. Chapter pertama kedekatan kalian atau disebut sebagai rapport, itu apa? Like and dislike. Iya kan? The art lies in gimana dalam menit-menit pertama lo ketemu orang, lo bisa membuat dia suka sama lo. Despite all the differences. Bob, Ya. asam lambung gue naik. Wah. Tanda-tanda apa tuh? Kayaknya tehnya ya, kayaknya ya. Lo minum teh apa? It's the caffeine, not the tea. Lo like perut kosong, lo minum kafein. Iya. Tapi biasanya kayak gini ya. Mungkin ya nggak bisa biasanya. Badan kan tiap hari beda-beda yang Iya, capek tadi soalnya capek ya, capek soalnya. lelah.
Heeh. Lelah ya, lelah ya. Terus kalau kayak gini lu mesti ngapain dong? Lu muntahin atau lu Iya, nah mau itu dikata-katain apa mau apa? temennya lagi asam lambung naik. Kesel. Lah, gue mah apa di bingung. apa di ayat kursiin, apa di rosarioin, Ya, ya, apa nih mesti apa nih gitu ya. iya. Just tell me Dikata-katain, what you think. diejek-ejek. Gue a supportive friend. Just tell me what you Aduh, need. Tell me what you need. ada nggak temen lo kayak begitu, geng duet? Temen Hah, lo lagi lu asam lambung, ditanya, lu mau gua apa nih? Hah? Mau gua kata-katain? Apa gua keprokin? Apa gua ludahin? Apa diapain? lu mau gue keprek? Ada pilihan ya, mau pakai daun kelor, pakai penggaris, pakai apa? Just tell me. Ada yang bilang katanya makan pisang, lu punya pisang enggak, minum air Gua nggak hangat, bisa. Ya, bentar gua ambil air putih. Polysilane, chamomile tea. Nah, gue juga dengar chamomile tea. What kind of tea did you have? Did you have? Iya kan? Itu benar katanya gini. Berarti Kak Dave itu thinking rather than feeling. You think? Melon atau semangka? Nggak bisa, kata teman aku, melon atau semangka itu keras. Masa? Gue lupa sih kata-katanya. Anyway, aduh, udah gitu. Udah minum air panas. Udah minum air putih kok. Dah. Jangan lupa tap-tap. Mungkin aku stres karena tap-tapnya baru 560.000. Lo tau apa nggak, Iwat? Ini Apa? maaf ya, maaf. Mm-mm. Lu udah jauh lebih baik sih, itu gue setuju, gue akui ya. Tapi lu ingat gak sih, itu kan masa lu temen gue satu lagi yang kerja kantor, itu tuh pasti akhir tahun dan awal tahun gini tuh kalian pasti asam lambungnya naik kumat, Mm-mm. ya kan? Terus ini masa-masa di mana kalian yang kerja kantoran akhir tahun gini tense-nya luar biasa ekspresi wajahnya. Mm-mm. I get that from you guys. Mm-mm. Mm-mm. Bertanya, kan lo lagi dekat sama orang korporasi juga ya? Nanda korporasi juga ya? Ya, mungkin dibilang dekat itu terlalu generalisasi. Oke, proximity ya. Ada proximity di antara Dave Hendrik sebagai pekerja panggung sama si Nanda korporasi ini gitu ya. Ada proximity gitu ya, bukan walaupun depannya prok gitu. Tense juga dia. Hah? Tense juga. Gimana? Tense Aku nyanyiin juga lagu aku aja ya. Boleh. Na 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 na. Gimana? Coba. Coba. Andin, nyanyi dong buat gue, Din. Lu mah ibet deh. Gue udah support lu loh. Coba. Tense juga nggak? Tense Pasti. juga. Pasti. Sama ya, tense Pasti. juga ya. Iya. Pasti. Tapi ya kalau lu kan cuman temen ya sama gue. Kalau dia tuh yang gue suka dari temen gue ini, dia cukup jujur gitu. Dia akan kasih preambul gitu. Seminggu ke depan gue akan ribet nih. Jadi mungkin gue akan nggak punya waktu. Gue lebih tense karena fokus aku di situ gitu. Apa sih namanya kalau tutup tahun gini, Nek? Evaluation meeting, apa budget meeting? Apa sih namanya? Evaluation. Nggak tahu lalu yang Macam-macam. kerja. Gitu-gitu deh, pokoknya meeting tutup tahun deh, pokoknya. Oh iya, sure gitu. Gue juga, gue kan orangnya juga nggak mau kalah. Iya, gue juga sibuk kok. Sibuk ngapain? Ngepang rambut gitu ya, treatment, endoli, laser lupa kali. Gue udah mulai mengada-ngada aja kayak hari ini. Gue mau laser seluruh badan kali ya, biar gue juga kayaknya sibuk gitu. Lu mau laser seluruh badan, Bo? Iya, gue pengen badan gue kayak dolphin. Anjay, gokil. Wow. Lu tuh bener-bener kayaknya merawat segala sesuatu sehingga ketika lu nanti menghadap yang kuasa tuh lu paripurna gitu ya. Aku kembalikan tubuh ini kepadamu dalam keadaan utuh dan juga sempurna. Kau lahirkan aku seperti bayi, aku kembali menjadi seperti bayi dengan kulit kencang.
Lo mau gitu ya? Cita-cita hidup lo ya, menghadap yang kuasa dalam keadaan utuh dan sempurna. Centong gitu. Enggak, kalau gue nggak centong, gue lebih bahasa gue akan injil gitu. Jadi pada saat gue ketemu dengan sang pencipta, gue gini, aku kembalikan ragaku elok. Elok. Iya. Bahasanya tuh, sorry, ini sastra. Ya. Walaupun orang tuh taunya sastra silalahi, ya. Iya. Walaupun gue di DO dari sastra ya, tapi kolomnis. Bahasa gue nggak boleh bahasa standar ala chat GPT. Nggak bisa. Ini mikir sendiri ya. Elok nan rupawan tuh. Ku Ku kembalikan ragaku elok nan rupawan. Bagus tuh buat cita-cita. Apa cita-cita lo? Gue mau mengembalikan raga gue elok nan rupawan kepada sang pencipta di hari akhir gue. Orang juga gini, wajah serem banget. Kan gitu ya. Bo, lu capek banget deh upgrade diri mulu. Operasi lah, endolift lah, laser lah apa. Hei, dengar Kisanak. Aku punya sebuah cita-cita mulia. Apa sih cita-cita lo gitu ya, temen lo gitu ya? Aku ingin mengembalikan ragaku elok dan rupawan kepada sang pencipta di hari akhirku. Mampus lo. Jamin diem temen lo. Jamin diem, pasti temen lo kayak anjay. Oke. Jujur lo nyampe. Iya bener. Mungkin Tuhan juga begitu ngedenger kita ngomong begitu, Tuhan cuma gini. Puyeng. Tuhan cuma gini. Begaul sama sape lagi nih orang. Kalau gue jadi Tuhan tuh gue digituin, gue cuma gini. Iya. Diatur aja bun, gimana brengseknya. Lo temenan sama sape. Banyak ngomong lo. Banyak tingkah, gue balikin lo ke pabrik. Dark ya, dark. Ngeri banget. Ngeri ya. Tapi gua akan jamin lo akan kembali kepada pencipta lo elok dan rupawan nanti. Bener. Ya, gua jaga kepangan lo sempurna nanti. Gue kasih tahu ya, gue ini COO jabatannya dalam hidup, Iwet. Badan gue ini adalah instansinya, gue COO-nya. Iya benar. Iya, bentar. Kenapa ada Mabes Polri ikutan live kita? Kenapa? Masa sih? Takut banget deh. Mabes Polri ikutan live kita. Mana? Nih ada lagi yang bilang gini, Kak, ada yang bilang alis Kadif tebal sebelah. Cahaya matahari dari sini yang membuat sini lebih gelap ya. Ini jadi kelihatannya lebih tebal, Bun. Aduh Tuhan, sebelah belum dialisin. Ada yang bilang, Kak jangan dikepang, nanti ribet bukanya di sana. Nggak ada yang bukain. Mbak Ani nggak ada, Kak. Saya gue kasih tau ini. Ini bercandaan ya, bercandaan. Nggak usah disebut orangnya. Ini ada dua hal bercanda. Kemarin tuh gue syuting, Iwat, gue syuting ya. Terus salah satu tamu gue itu lagi jatuh cinta edan-edanan. Ini ya. Si itu Pluit Karawang. Bukan orang mah Karawang Bekasi ya. Ini sekarang udah geser, yes. KIC, Karawang International City. Bawa seralu. Terus lagi berdekat-dekatan nih, bersuka-sukaan. Lagi jatuh cinta, falling in, lagi pokoknya lagi smitten. Walaupun dia bilang nggak cinta, ini baru suka. Oke, tapi ya oke lah, in lah. Nggak usah disebut namanya. She looks so happy. Dia duduk sebelahan sama temen gue yang usahanya edan-edanan untuk mempertahankan awet muda. Operasi udah, suntik udah, dikepret daun
kelor, udah. Pokoknya you name it, semua usaha di atas permukaan bumi ini udah dia kerjain to stay ya. Sebelah-sebelahan sama temen gue yang tidak melakukan operasi apa-apa tapi sedang jatuh cinta. Opening gue tuh di acara gue cuman gini, gila ya. Ternyata kunci awet muda itu bukan operasi plastik. Apa nek? Jatuh cinta. Tuh contohnya di depan gue, sebelah udah operasi edan-edanan tapi nggak ada cinta. Sebelahnya nggak pernah operasi tapi ada cinta. Lebih muda lu loh. Orang ketawa. Tapi that's true. Terus selesai syuting teman gue gini, emang gue kelihatan kosong ya nek nggak ada cinta? Ya kepikiran. Kepikiran ya, namanya juga bercanda. Tapi itu bercanda. Tapi itu bercanda. Tapi coba deh pikirin. Jatuh cinta itu nggak perlu kayak temen gue sama cowok ya, atau sama cewek gitu. You can also fall in love every day with your life. Gue tadi pagi nemu ada seorang psikolog di New York gitu, dia dating coach. Dia bilang gini, jangan taruh timeline di dalam jatuh cinta. You are in a lifelong love journey. Cinta itu sifatnya spiritual. Jadi, iya, cinta itu spiritual. Gak ada timeline-nya, Bo. Orang yang punya timeline. Tapi cinta itu kan hidup di dalam diri lo. Lo yang memutuskan, lo akan menikmati jatuh cinta tiap hari atau enggak. So, if you see happy people, happy faces, it's because they have love inside. Ya sih, Bun. Tetap, tapi hari ini gue mau perawatan, Bun. Biar berjer ya. Dari dalam gue jatuh cinta, dari luar gue di laser. Jadi dia ketemu di dalam, dia akan memuncak menjadi hasil elok rupawan. Thank you, terima kasih, rencana hidup sekian. Kamehameha. Itu bagus buat kaos baru lagi nanti ya, elok nan rupawan ya. Yes. Ya, Ripin, catat Ripin, elok dan rupawan, elok dan rupawan. Kemarin gue ada bilang sama Ripin, gue ada bilang, gue tuh suka yang gambar karikatur kita di kaos kemarin tuh. I love it. Tapi aku mau sekarang edisi baru. Meeting sih online ya. Edisi baru nanti yang lain cuman polos, terus gambar karikatur kita di sini kayak Comme des Garçons, kayak apa gitu. Gitu ya. Iya. Gitu. Bordir gitu ya. Bordir ya. Cute ya. Ada yang bilang gini, aku pengen pakai ke kantor Om Dev kalau weekend, tapi kalau jabatan aku begini ini. Oh ya, oke. Geng, jangan sering-sering DM Dave ya. Dia tuh banyak pikiran anaknya ya. Tolong. Kalau dia di DM mulu, dia mulai bingung, dia mulai ini, dia jatuhnya ngegas ke kita. Tolong deh, minta tolong banget nih ya. Ini mah bener-bener deh untuk menjaga elok dan rupawan di bagian gue, di bagian gue nya. Geli, najis. Lu perhatiin gak sih gue udah siap hari ini? Itu baru mau gue tanya satu-satu dong. Pertanyaan gue berikutnya adalah lu mau kemana? Udah kayak pangan begini pagi-pagi. Gue nanti tuh gue ada syuting episode tutup tahun bazar. Jadi syuting YouTube sama foto spread. Foto spread. Luar biasa. Spread, jam, bread, jam, roti. Bread jam bread ya, alias roti sandwich. Bo, lu sekali-kali tuh yang gitu dong, yang dikuncir di ujung doang, terus lu tekuk, jadi rambut lu kayak bob gini. Fendi Aulia kayak gue. Ayo dong, Bo. Jadi lu tahu kan, itu dikuncir dulu ujungnya, terus lu tekuk ke dalam, jadi dia nanti rambut lo gitu. Iya, gitu ya. Bob, itu namanya Bob ilusi. Bob ilusi. Iya. Bob ilusi. Iya, Bob ilusi. Iya. Bikin dong Boleh. gitu ya.
Kan lo nggak mau potong rambut dulu, ya udah ujungnya lo kuncir, lo tekuk ke dalam, dia jadi gitu. Iya. Kalau tau nggak sekarang ya emang gue tuh emang demen aja gitu bikin hidup gue jauh lebih repot. Sekarang kan gue kalau nge-MC ya, dulu kan klien cuman requestnya baju ya, requestnya baju. Sekarang kan klien udah pada tahu kalau rambut gue panjang ya. Udah mulai gini, rambutnya gini ya, rambutnya gitu gini. Aduh repot. Kayak hari Sabtu nih ya, hari Sabtu. Gue mau nge-MC perhiasan temanya embun ya. Requestnya sederhana banget. Pengen looknya tuh yang seger kayak kena embun gitu. Gimana? Kayak Gue bawa, embun. gue bawa selang dari belakang, jadi gue basah terus. Gimana coba? Beneran? Ya. Jadi gue mungkin akan dripping lem uhu, terus lem uhunya kering-kering gitu di sini. Bagus sih, bener-bener. Ya pakai berlian perhiasannya dong, butiran gitu kecil-kecil, lo tempel. Butiran, di sini main butiran, gila lo. Gue udah 48, udah waktunya main yang gede-gede. Bola-bola, yes. I go big or I go home. Lo mulai jam berapa hari ini? Enggak, acara gue siang, cuman I like to prepare ready in the morning aja. Apa agenda lo hari ini, Iwet? Hari ini meeting di Sudirman, di Gatot Subroto. Terus abis itu meeting di PS. Terus abis itu meeting di Menteng. Lu ini ngomongin PS, lu tuh kalau meeting gitu di PS, lu tuh senangnya di mana sih? Tergantung. Gue tuh sangat suka monolog lo, Iwet. Terlalu rame. Iya memang, tapi kan kalau gue nggak pernah meeting, gue tuh suka karena I like the coffee, kopinya enak, dessertnya enak, donat coklatnya enak, but especially all and all, I enjoy their coffee. For me, their coffee is sublime. Sublime, hadir Sublime. Ternyata bahasa Inggil nggak cuma Indonesia, yes. Bahasa Inggrisnya pun Inggil dia tuh ya, Sublime. Apa tuh artinya Sublime? Coba Nggak kasih dulu tahu. pengertian. Mungkin maksudnya Supreme kali ya, Supreme kali ya. Seingat gue Gimana sih? ada tuh shampoo-nya Shiseido Sublimic. Mali, Sublime tuh bukannya menyublim ya, kayak menguap gitu. Kopinya menguap. Gimana sih, Bo? Iya, lu tanya aja sama kamus online, lu jangan tanya sama gue. Oke lah, jam 8. Terima kasih banyak ya, geng, atas obrolan kita pagi hari ini. Ingat, rawat diri agar apa? Ketika menghadap yang kuasa, kita tampil elok nan rupawan. Peace. Selamat hari Rabu, sampai ketemu